Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat bihawami'in nafahat wal ataya wassilat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alimul khafiyat al-muhitu bima yajri min tuhumil ardina ila alas samawat. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du, para hadirin, para jamaah, para pengunjung taman surga, para pecinta kebaikan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, dapat melaksanakan kegiatan rutin kita daripada pembacaan salawat burda, dilanjutkan dengan pengajian dan ditutup dengan sholat duha, diakhiri dengan pembacaan mahallul qiyam. Semua yang kita laksanakan ini tidak lain dan tidak bukan atas berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mudah-mudahan segala amal yang kita laksanakan pada hari ini semoga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma, menjadi sebab segala yang menjadi hajat kita semua insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang berada di penghujung daripada bulan Sya'ban, berarti pelaksanakan sholat duha ini yang terakhir ya. Insyaallah kalau diberikan panjang umur nanti kita akan lanjutkan setelah hari raya. Biasanya kalau di Baitur Rahman 1 bulan libur ya. Berarti 2 bulan libur ya. 2 bulan libur insyaallah. Jadi ini terakhir kita melaksanakan sholat duha. Biasanya yang akhir itu yang penting, husnul khotimah. Jadi kita betul-betul ahad duha, di akhir ini kita betul-betul kita laksanakan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, dan yang kedua kalinya marilah kita senantiasa memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan selawat yang kita baca akan menjadi sebab kita mendapatkan syafaatul udma kelak di hari kiamat. Termasuk yang kita baca selawat burda, mudah-mudahan itu menjadi amalan, menjadi sangu kita tatkala kita nanti menghadap Allah, kita dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang senantiasa mencintai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma. Kita sekarang berada di penghujung daripada bulan Ramadan, yaitu insyaallah kita akan masuk bulan Ramadan tepatnya pada hari Selasa. Maka dari itu Nabi memberikan kabar gembira kepada kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, man fariha biduhulir Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran.
yang artinya siapa orang yang hatinya bergembira, hatinya bersyukur kepada Allah, senang, hatinya berbunga-bunga ketika dia akan menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Luar biasa. Orang kalau sudah hatinya gembira, senang, berarti orang itu hatinya senang kepada kebaikan. Karena tanda-tanda hati yang berbahagia, hati yang bersyukur, tatkala dia mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan hadiah berupa Ramadan, dia senang, dia gembira. Ketika ditanya kenapa kamu gembira akan datangnya bulan Ramadan? Iya, karena di bulan Ramadan saya bisa melaksanakan puasa Ramadan, yang dengan puasa itu mudah-mudahan akan menjadi sebab dosa saya diampuni oleh Allah. Ada yang mengatakan saya senang bulan Ramadan. Kenapa kamu senang? Karena di bulan Ramadan saya bisa melaksanakan sholat tarawih, sholat malam. Saya ketika di luar bulan Ramadan belum mampu. Mudah-mudahan bulan Ramadan akan menjadi sebab saya bisa melaksanakan ibadah malam, yaitu sholat tarawih. Atau kita mengatakan saya senang gembira akan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena saya di bulan Ramadan saya bisa memberikan takjil kepada orang yang berbuka puasa. Saya bisa melatih diri saya untuk senantiasa peduli kepada sesamanya, yang mana pahalanya orang yang memberikan takjil puasa tidak bisa kita peroleh ketika kita di luar bulan Ramadan. Gembira, senangnya itu karena kita mendapatkan hidangan-hidangan rahmat, hidangan-hidangan ampunan yang menjadi sebab kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma. Gembiranya karena Allah. Maka orang yang semacam itu, para bapak ibu sekalian, berarti hatinya dia itu hati yang masih cinta kepada kebaikan. Tanda-tanda hati yang baik, ketika hati itu senang kepada amal soleh, senang kepada kebaikan, berarti hati itu masih ada benih-benih iman. Sebagaimana dalam firman-Nya, Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagung-agungkan daripada syiar Allah, termasuk bulan Ramadan ini rukun min arkanil Islam. Syiarnya Allah nomor berapa? 4. Pertama syahadat, kemudian sholat, ketiga zakat, keempat puasa. Ini puasa ini termasuk rukun min arkanil Islam. Dia agungkan itu puasa, dihormati bulan Ramadan ini. Dengan apa? Dengan menyambutnya, mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan puasa, mempersiapkan dirinya untuk senantiasa memberikan takjil kepada orang yang berbuka, mempersiapkan dirinya dengan senantiasa ingin membaca Al-Quran setiap malamnya. Berarti orang itu mengagungkan daripada syiar Allah, berarti hatinya punya benih takwa. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang tidak senang akan datangnya bulan Ramadan, saya enggak senang bulan Ramadan datang. Loh kenapa? Iya biasa saya makan, enggak bisa makan. Entar nanti saya sakit emah, alasan macam-macam. Saya enggak bebas kalau bulan Ramadan, enggak bisa kemana-mana. Karena apa? Karena malu saya, orang kebanyakan puasa, saya enggak bisa maksiat. Enggak senang, benci kepada bulan Ramadan. Berarti orang itu hatinya ada yang masalah ya. Hatinya ada yang enggak beres. Bahkan Al-Imam Hajar radhiyallahu an mengatakan, kalau orang hatinya itu benci kepada bulan Ramadan, naudzubillah min dzalik, tidak senang akan datangnya bulan Ramadan,
maka hatinya dia itu pada dasarnya hati yang maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau lisannya dia mengucapkan, ketika kata-katanya dia mengucapkan, saya tidak senang bulan Ramadan, ya. Atau dia mengatakan, kapan selesainya Ramadan, mudah-mudahan Ramadan ini cepat-cepat selesai, biar saya bebas lagi, bisa makan, bisa minum. Berarti lisan dia maksiat kepada Allah, dan beliau juga mengatakan termasuk salah satu dosa besar. Salah satu dosa besar. Loh kenapa kok dosa besar? Karena berarti membenci daripada rukun min arkanil Islam. Sama saja orang membenci sama sholat. Saya tidak senang sama sholat ini, benci sama sholat. Karena sholat, puasa, zakat itu kan satu paket. Tidak bisa kita pilih-pilih. Saya mau masuk Islam tapi saya sholatnya aja, zakatnya saya tidak mau. Ada orang kaya, banyak hartanya, saya masuk Islam mau, sholat saya mau, puasa mau, tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Kira-kira diterima tidak sama Allah? Tidak bisa, satu paket harus. Begitu juga puasa. Kalau puasa juga seperti itu, harus satu paket, tidak bisa kita tinggalkan. Jadi menyambut datangnya bulan Ramadan dengan gembira, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amalin ibnu adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal soleh, setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh kita sebagai hamba Allah, itu sebetulnya amal itu untuk kita sendiri. Kata Allah, bagi dia, bukan untukku, kata Allah. Selain amal soleh, selain puasa, sholat kita, zakat kita, haji kita, semua amal itu kata Allah untuk dia sendiri, tidak ada urusannya sama aku. Padahal hakikatnya semua amal itu untuk Allah kan ya. Salat ya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Zakat sebetulnya hakikatnya untuk Allah. Walaupun Allah tidak butuh zakat ya. Tapi artinya kita melatih ikhlas, saya mengeluarkan zakat, mengeluarkan harta, niat untuk mencari ridha Allah, kan untuk Allah. Kenapa Allah mengatakan dalam hadis qudsi semua amalan itu untuk dia, bukan untuk Allah, kecuali puasa. Puasa ini untukku, kata Allah. Maka ulama mengatakan banyak sebetulnya penafsiran tentang hadis qudsi ini, ada 7, saya tidak akan sebutkan semua ya. Salah satunya para ulama mengatakan setiap amal yang kita laksanakan, sholat umpamanya, itu manusia terkadang, mohon maaf, masih ada motif-motif lain dia dalam melaksanakan ibadah tadi. Bisa jadi ada orang sholat dia karena kepingin dilihat orang, karena sungkan sama mertua ya. Ada motif-motif tujuan lain yang mungkin dia kepingin dilihat orang, apalagi orang berangkat haji ya. Kita tidak tahu apa motif orang melaksanakan haji. Banyak orang melaksanakan haji, mohon maaf, dia kepingin terkenal, dia kepingin masyhur, kepingin dipanggil Pak Haji. Jadi ibadah-ibadah lain itu masih ada memberikan kesempatan orang itu untuk beramal, tidak untuk Allah. Berbeda dengan puasa Ramadan ya. Kalau puasa ini motif kita untuk apa? Untuk orang lain. Kalau orang puasa kita tidak makan, tidak minum, kalau kita memang tujuannya untuk tidak dilihat orang, kita bisa saja masuk kamar mandi, tutup pintu rapat ya. Dalam kamar makan, minum, keluar diusapi, ditanya puasa, oh puasa. Tapi kita tidak lakukan itu, kenapa? Itulah yang namanya rahasia ibadah puasa. Ibadah yang rahasia, karena dia mengenal, mengetahui
bahwa ada yang melihat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saya bisa menutupi untuk tidak dilihat orang, saya bisa menipu orang lain, tapi Allah tidak bisa ditipu oleh saya. Inilah amal yang melahirkan kita untuk belajar menjadi ikhlas. Karena amal yang ikhlas itulah hakikatnya amal yang untuk Allah. Kalau amal itu bukan untuk Allah, berarti amal itu hakikatnya amal yang untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Makanya dikatakan as-saumu li, puasa ini untuk aku. Aku yang akan membayar pahala tadi itu, melahirkan sifat-sifat ikhlas kepada Allah. Karena amal yang ikhlas ini yang diterima Allah. Jadi panjenengan nanti bulan Ramadan ibu-ibu melatih, saya tidak makan, tidak minum. Oh, saya takut, saya diawasi sama Allah. Dengan harapan nanti selama 1 bulan kita dilatih untuk itu, nanti amal-amal yang lain tuh merembet ya, menular. Supaya amal itu seperti kita melaksanakan puasa, melahirkan sifat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kenapa dikatakan puasa ini untuk Allah? Karena salah satu sifat pada diri manusia, sebetulnya Allah itu mengajak hambanya untuk meneladani akhlaknya Allah. Dalam hadis dikatakan, takhallaku bi ahlakillah, berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah. Kita ini punya potensi untuk meneladani Allah, sifat-sifat Allah, walaupun memang beda kapasitasnya ya. Kalau Allah maha, tapi sebagai hamba kita itu pengen. Allah itu kan tidak makan, tapi Allah memberi makan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka kita di bulan Ramadan belajar. Caranya gimana? Kita tidak makan, tidak minum. Dengan harapan kita bisa meneladani sifat-sifat Allah tadi itu. Bukan sifat Allah yang maha, tidak. Tapi sifat-sifat Allah yang bisa diteladani seperti sifat Rahman, sifat Rahim, kasih sayang kepada sesamanya. Caranya untuk meneladani apa? Wasilahnya ini dengan puasa. Dengan cara kita tidak makan, tidak minum. Kemudian yang ketiga dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu an tentang hadis ini, dikatakan puasa ini untuk aku karena sejak diciptakannya makhluk oleh Allah, mulai zamannya Nabi Adam sampai sekarang ini, belum pernah ada orang-orang kafir atau orang-orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah api, dia beribadah kepada Allah dengan menggunakan ibadah media puasa. Tidak pernah ada. Mereka menyembah berhala, menyembah patung dengan cara bersodakoh, ada, ngasih makanan kepada yang dianggap sebagai Tuhan, ada yang mendekatkan diri Tuhannya dengan cara gerakan-gerakan seperti sholat, ada, dia melakukan gerakan seperti rukuk, sujud, padahal yang digunakan rukuk sujud itu bukan untuk Allah, ada. Atau digunakan dengan cara berzikir, tapi zikirnya bukan untuk Allah, dengan Tuhannya yang mereka anggap Tuhan tadi itu, ada. Tapi tidak pernah ada mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara puasa. Jadi puasa ini betul-betul ibadah yang tidak pernah tercampur daripada tujuan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak heran Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin puasa ini untuk aku dan aku yang akan membayar pahala tersebut. Jadi tidak ada yang tahu. Amal yang lain itu hitungan pahalanya sudah jelas. Sholat, berzakat, sedekah itu ada hitungan pahalanya. Ibarat orang kalau kerja tahu gajinya 1 bulan sekian, bonusnya sekian. Mau kerja kayak gimana ya gajinya segitu sudah ya.
Pokoknya 1 bulan dapat sekian. Tapi kalau puasa tidak seperti itu. Itu urusannya Allah. Ibarat orang kalau minta sesuatu, ketika datang kepada bosnya ngomong, sudah kamu tidak usah, ini urusannya saya nanti, ini bagiannya saya. Biasanya kalau menunjukkan itu adalah orang dapat bagian yang besar. Kalau sudah dipanggil langsung sama bosnya, ya, yang bayar bosnya, itu berarti pahalanya luar biasa. Karena pahala puasa itu adalah pahala kesabaran. Puasa itu melatih kesabaran. Dan pahala sabar itu balasannya adalah surga. Surga. Makanya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita 1 bulan ini ya, supaya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan kesempatan ini ya, di bulan Ramadan ini dengan betul-betul melaksanakan puasa. Makanya Nabi ketika di akhir Sa'ban diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya ya ayyuhan nas qad adallakum sahrun adim. Wahai manusia, kata Rasulullah, sesungguhnya kalian telah dinaungi sahrun adim, bulan yang agung. Sahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Fihi lailatul qadri khairun min alfi syahrun. Bulan yang mana di dalamnya itu ada malam Lailatul Qadar, yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Nah ini, tidak ada kita temukan umat-umat terdahulu. Orang kalau di bulan Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, supaya kita tidak salah paham. Karena banyak terjadi di masyarakat kadang-kadang bingung. Orang kalau beramal di bulan Ramadan, dia melaksanakan satu amal kebaikan, katakan sedekah. Mau tarawih dia bawa sedekah. Pas kebetulan dia sedekah, kebetulan itu malam Lailatul Qadar. Maka pahalanya yang dia peroleh seperti dia bersedekah selama 1000 bulan tidak berhenti. Ada enggak orang yang bisa sedekah seperti itu? Ibu ada ngasih orang enggak berhenti selama 84 tahun sedekah. Ada? Di Banyuwangi ada enggak? Kita aja kalau ada orang minta sedekah datang ke rumah, kita bagi-bagi uang, bagi-bagi beras, 1 jam kemeng enggak kuat. Ini orang itu mendapatkan pahala memberikan sedekah seperti dia beramal selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? Kurang lebih 84 tahun sedekah tidak berhenti. Kalau dia sholat, pas kebetulan dia sholat malam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan seperti pahalanya orang yang sholat selama 1000 bulan tidak berhenti. Mampu tidak kita sholat 84 tahun tidak berhenti? Tidak ada yang mampu. Orang bagaimanapun manusia tidak ada yang mampu, kecuali malaikat ya. Malaikat memang diciptakan Allah, mulai diciptakan ya ibadah kepada Allah. Tapi kalau nama manusia tidak ada yang bisa. Maka itu bisa ditemukan di malam Lailatul Qadar. Makanya luar biasa malam Lailatul Qadar itu luar biasa pahala. Yang penting kita itu apa? Tiap malam Ramadan kita jaga. Sedekahnya kita jaga, tarawihnya kita jaga. Sekarang kalau ada umpamanya, ada orang, oh malam Lailatul Qadar itu malam 27. Umpamanya orang ini hebat sudah, dibisiki malaikat. Kamu nanti malam Lailatul Qadar malam 27 ya. Siap-siap kamu. Oh ya. Begitu masuk malam 27 orang itu biasa-biasa saja. Saya tahu ini malam 27 malam Lailatul Qadar. Tapi ketika di malam 27 itu dia tidak sholat tarawih, tidak sedekah, maka tidak ada artinya Pak, Bu, tidak ada artinya. Walaupun dia tahu itu malam Lailatul Qadar, tapi kalau dia tidak berbuat baik, tidak beramal soleh, tidak ada artinya. Kalau yang kedua, orang itu tidak tahu malam Lailatul Qadar kapan. Pokoknya dia tiap malam pokoknya sholat tarawih, sedekah, baca Quran. Selama 1 bulan dia tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu malam berapa, tidak tahu dia. Tapi tiap malam dia beramal soleh. Walaupun dia tidak tahu
kapan malam Lailatul Qadar, tapi dia beramal, maka orang ini mendapatkan yang namanya malam Lailatul. Yang tahu walaupun tahu tapi tidak beramal, tidak ada artinya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak tidak usah khawatir. Yang penting tiap malam Ramadan kita isi dengan ibadah. Pasti kita dapat malam Lailatul Qadar. Kemudian dilanjutkan, ya. Ja'alallahu ta'ala siyamahu faridah. Allah menjadikan puasa itu sebagai ibadah wajib. Wa qiyama lailihi tatawwu'an. Malamnya kita melaksanakan sholat tarawih, sholat sunnah. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwahu. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan ini dengan satu perkara kebaikan, satu perbuatan sunnah. Contoh, kita melaksanakan sholat tarawih, maka pahalanya seperti kita melaksanakan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Jadi nilainya seperti itu. Nilainya yang fardu di luar bulan Ramadan itu sebanding dengan amal sunnah di dalam bulan Ramadan. Wa man taqarraba wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Barang siapa yang melaksanakan ibadah wajib, sholat fardu, sholat duhur umpamanya kita laksanakan di bulan Ramadan, pahalanya itu 70 kali lipat. Bayangkan 70 kali lipat. Kalau satu hari aja kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu, tinggal ngalikkan aja berapa. Jadi sebetulnya 11 bulan di luar bulan Ramadan dengan 1 bulan Ramadan, kalau hitung-hitungan pahala jauh lebih banyak orang mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Seperti orang kalau buka toko. Orang buka toko itu kalau ditanya panennya 11 bulan dia kerja, itu keuntungannya hanya 30%. 70% keuntungannya selama 1 tahun didapatkan di bulan Ramadan. Padahal cuma 1 bulan, tapi karena rame tokonya, ya, dapat keuntungan lebih banyak walaupun hanya 1 bulan. Begitu juga bulan Ramadan. Kalau kita mau bisnis sama Allah, kesempatan bulan Ramadan kita mengejar ketinggalan, 11 bulan yang kita lewati itu tidak ada artinya. Mungkin bertahun-tahun, cukup kita tempuh hanya dengan 1 bulan. Asal kita gunakan 1 bulan itu untuk betul-betul ibadah, akan dikalahkan. Ya. Kalau pakai matematika sampai ngitung pakai kalkulator coba nanti di rumah, hitungan aja. Fardu 70 kali lipat. Ya. Kalau 1 hari aja berapa? Belum 1-2 hari. Belum nanti sholat tarawihnya, belum sodakohnya. Jauh. Makanya banyak sekali orang-orang, ya, salah satunya ada diceritakan orang kalau di luar bulan Ramadan dia sholatnya jarang-jarang. Begitu bulan Ramadan dia punya kebiasaan, kalau udah masuk bulan Ramadan dia persiapkan bulan Ramadan, dia beli pakaian khusus untuk bulan Ramadan. Dia betul-betul mengkodok sholat, yang melaksanakan sholat sunnah. Ditanya sama temannya, loh kamu kok kenapa kok bulan Ramadan kok seperti ini? Biasanya kamu kan sholatnya jarang-jarang. Maka dia mengatakan, saya mengharap mudah-mudahan dengan menghormati bulan Ramadan, saya bisa mengejar ketinggalan saya dalam amal soleh saya, dan Allah mengampuni dosa saya. Akhirnya orang ini meninggal, ternyata dia diampuni oleh Allah dan dimasukkan surga oleh Allah karena menghormati daripada bulan Ramadan. Luar biasa. Kemudian wahwa syahrus sabr was sabru sawabuhul jannah. Ramadan ini namanya bulan kesabaran, dan sabar pahalanya surga. Wahwa syahrul muwasah. Bulan Ramadan ini juga dikatakan syahrul muwasah, bulan kepedulian, bulan pertolongan. Karena orang yang merasakan puasa tahu rasanya lapar, dia akhirnya punya sensitif, peka. Ternyata orang lapar itu seperti ini. Akhirnya dia punya apa? Sifat loman kepada orang lain, peduli kepada orang fakir miskin, peduli kepada orang-orang yang lemah di sekitarnya. Ya. Sehingga dikatakan wa sahru yasdadu fihi rizqul mu'min.
bulan di mana ditambahnya rizki orang mukmin. Man fattara fihi sha'iman kana lahu itqa raqabatin wa maghfiratan lidzunubi. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Nah, ini ngomongkan orang yang memberikan takjil ya, kepada orang yang berpuasa, maka itu akan menjadi sebab dia diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan daripada api neraka. Orang yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Man fattara fihi shaiman. Sampai-sampai para sahabat yang ketika itu miskin, Nabi itu tidak pernah mengecilkan hati orang kalau mau beramal. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi as-shaim. Ya Rasul, kami ini tidak punya sesuatu yang bisa kami berikan kepada orang yang berbuka. Kami tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Maka Nabi mengatakan, qala yu'tillahu hadha sawab man yufattiru sha'imana ala matqatil laban au syarbati ma au tamrah. Orang mendapatkan pahala itu walaupun dia memberikan orang berbuka hanya dengan sebiji kurma, sudah dapat pahalanya. Walaupun dia hanya ngasih, umpamanya panjenengan beli gelas, satu gelas apa yang kecil itu, gelas plastik itu, Queen, Aqua atau apa, main bawa diberikan kepada orang yang berbuka, itu sudah dapat pahala. Tidak harus nunggu isah panjenengan kaya sugih, ndak. Cukup atau bawa satu kurma, karena memang tidak punya, melarat ya. Bawa ke masjid, teman sebelahnya dikasih kurma, monggo saya bawa dua, ini satu buat kamu, sudah cukup. Dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa ya. Wa man asba'a sha'iman kana lahu maghfiratan li dzunubihi wa syakahu rabbuhu min haudi syarbatan la yatma'u ba'daha. Nanti orang yang mengenyangkan orang yang puasa tadi itu ya, di samping dia diampuni dosanya oleh Allah, nanti Allah akan memberikan di telaga, Allah akan memberikan air. Ketika dia nanti menghadap Allah ya, Allah punya telaga, Allah langsung memberikan minum sampai dia nanti di hari kiamat tidak akan kehausan selama-lamanya ya. Makanya dari itu, kenapa kalau orang berikan buka itu pahalanya luar biasa? Satu, bukan karena nilainya Bu ya, kalau kita ngomong ya cuma segelas air paling berapa, sebiji kurma mungkin kita beli di toko ditolak ya. Beli 500.000 sudah dapat. Karena nilai itu besar pahalanya. Satu, karena itu kita memberikan kepada orang yang lapar. Kalau panjenengan ibu-ibu ngomong datang ngasih barang, ngasih makanan sama orang kaya, ini saya ngasih makanan. Bagi orang kaya makanan itu tidak ada artinya ya. Mungkin sama orangnya ya disimpan, dikasihkan pembantunya, karena dia sudah kaya. Tapi kalau memberikan makanan kepada orang yang lapar itu lain lagi. Ada orang 2 hari tidak makan, tidak minum, notok rumahnya ibu, saya ini 2 hari tidak makan, tidak minum, kemudian dikasih makanan, dikasih minuman, itu pahalanya luar biasa. Karena memberikan kepada orang yang butuh. Maka di bulan Ramadan itu orang dia lapar, dia haus, yang mana lapar hausnya itu karena ibadah. Kalau tadi ada orang lapar, laparnya karena memang dia tidak punya uang untuk beli makanan, itu pahalanya luar biasa. Bayangkan kalau orang memberikan makanan kepada orang yang laparnya itu karena ibadah puasa Ramadan, pas buka puasa kita berikan kepada orang yang berbuka. Orang berbuka kan lapar ya, haus dia puasa, kita jadikan itu makanan kita dimakan oleh orang yang berbuka puasa. Laparnya dia karena ibadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di bulan Ramadan. Wah, luar biasa pahalanya. Tidak bisa mau dikejar pahalanya sedekah dengan di luar bulan Ramadan. Makanya kesempatan kalau ada rezeki, khususnya orang yang kaya yang punya kelebihan, mari berikan kepada masjid.
Apalagi Masjid Baitur Rahman ini juga menyediakan tempat untuk takjil puasa. Ini kesempatan tidak bisa. Kesempatannya hanya bisa di bulan Ramadan. Orang bisa sodakoh di luar bulan Ramadan. Tapi kalau sodakoh kepada orang yang lapar, kepada orang yang berbuka, hanya di bulan Ramadan kesempatannya. Ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur kepada kita ya. Mudah-mudahan bulan Ramadan akan menjadi sebab kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita disampaikan di bulan Ramadan dalam keadaan imanan wahtisaban, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada malam Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.